Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bojong Menteng, Kota Bekasi sore ini. Bahkan atap sebuah gedung kesenian di Bojong Menteng runtuh diterjang angin. Sebuah gedung kesenian atapnya berjatuhan diterjang angin. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban maupun kerugian material. Sejumlah pelanggaran mewarnai operasi Zebra Jaya 2020 yang mulai digelar serentak hari ini. Ada yang protes karena tidak terima ditilang, ada juga yang nekat putar balik melawan arus lalu lintas untuk menghindari razia. Sejumlah pengendara motor melarikan diri saat akan dirazia karena masuk ke jalur Transjakarta dan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sejumlah pengendara lainnya nekat putar balik untuk menghindari razia. Operasi yang berlangsung selama 2 jam menjaring 24 pelanggar dan langsung ditilang. Di lokasi lainnya, yakni di Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat, seorang pengendara sepeda motor tidak terima ditilang polisi saat terjaring operasi Zebra Jaya yang digelar pagi tadi. Meski salah karena tidak menggunakan helm, pengendara protes dan mengaku sebagai keluarga anggota polisi. Meski demikian, pengendara tetap diberi sanksi tilang. Di lokasi ini sedikitnya 10 pengendara ditilang karena tidak memakai helm, menerobos lampu merah, serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Sementara itu di kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan, sejumlah pelanggar juga terjaring operasi Zebra. Selain fokus memberi edukasi dan sosialisasi pentingnya berlalu lintas dengan aman, petugas juga menindak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ada 5 pelanggaran yang akan ditindak oleh petugas kepolisian, mulai dari melawan arus, tidak menggunakan helm hingga menggunakan bahu jalan. 201 orang menjadi korban penipuan berkedok penjualan rumah bersubsidi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi telah tetapkan 2 tersangka yang merupakan direktur keuangan dan komisaris dari developer bodong tersebut. Berada di kaki Gunung Bentang, inilah akses jalan perkampungan menuju lokasi perumahan Parahyangan Hill Residence dan Bukit Parahyangan Residence di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain akses jalan yang masih bebatuan, lokasi rumah yang dijanjikan sejak tahun 2016 silam masih berupa tanah kosong. Adapun proyek bangunan rumah di lokasi merupakan milik perusahaan lain, bukan milik PT Sukses Bangun Parahyangan atau SBP. Demikian pula kantor pemasaran dan kantor SBP sudah tidak beroperasi. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus developer bodong ini. Namun demikian, penyidik telah menetapkan 2 tersangka, yakni Direktur Keuangan dan Komisaris PT SBP. Ada deal yang mungkin sesuai dengan kesepakatan, namun mereka sudah berani untuk memasarkan itu. Sehingga itu belum selesai, tapi mereka sudah pasarkan dan mereka sudah menerima DP atau uang muka dari para pembeli. Tapi sudah berjalan 4 tahun. Para pembeli ini tidak kunjung mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu jangankan alas haknya, rumahnya saja banyak yang belum jadi. Dalam kasus ini, sebanyak 201 orang menjadi korban. Kerugian yang diderita korban mencapai 8 miliar rupiah. Meski sudah menyetor 1 hingga 100 juta rupiah sejak 2016 lalu, hingga kini rumah yang dijanjikan belum juga dibangun. Selain itu, pembebasan lahan sendiri tidak tuntas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang vonis kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa Komisaris PT Hanson International Beni Cokro Saputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kedua terdakwa mengikuti sidang secara daring. Hingga saat ini persidangan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya dengan agenda vonis terhadap terdakwa Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat masih berlangsung. Jaksa penuntut umum menghadirkan keduanya secara daring karena masih dalam kondisi COVID-19. Sebelumnya Beni Cokro dituntut penjara seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah serta uang pengganti sekitar 6 triliun rupiah. Sedangkan Heru Hidayat juga dituntut hukuman seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah serta denda lebih dari 10 triliun rupiah. Untuk membeli produk reksadana IM Trust CS Pro ke 1. Sebelumnya 12 Oktober lalu 4 terdakwa lain telah divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah ex-direktur keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, ex-direktur utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan kepala divisi investasi dan keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, dan direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Ada beberapa hal yang membuat mereka dihukum seumur hidup, yaitu karena perbuatan mereka dinilai terstruktur, sistematis, dan masif.